Realme Book. Kalau kalian punya dana sekitar 10 jutaan dan mencari laptop tipis yang powerful dan lengkap, Realme Book dengan sertifikasi Evo dari Intel ini adalah pilihan yang terbaik. Bahkan kalau dana kalian nanggung di 8-9 juta dan yang dicari memang laptop yang tipis dan ringan, Realme Book ini tetap menjadi opsi yang sangat baik untuk diperjuangkan si dana ekstranya itu. Sebentar, ini kan saya bilang tadi Evo. Laptop Evo ada yang 10 jutaan? Apakah ini benar laptop Evo? Satu syarat dari laptop Evo adalah kalau dibuka, layarnya harus bisa hidup kurang dari 1 detik. Coba ya. Ternyata benar, dia bisa hidup kurang dari 1 detik. Sebentar, tadi itu kenapa udah kayak kesimpulan ya? Kalau kalian mau tahu kenapa kami berkesimpulan seperti tadi, simak review lengkapnya si Realme Book ini. Ya, Realme akhirnya terjun ke pasar laptop di Indonesia, mengikuti 2 produsen smartphone lainnya dengan produk terbarunya yang saat ini adalah Realme Book. Realme Book ini datang dengan keistimewaan yang tidak kami sangka-sangka, yaitu laptop ini sudah lolos sertifikasi Evo dari Intel. Kalau ada yang nggak tahu Evo, udah dibahas sebelumnya, udah sering dibahas. Nah, tidak sampai situ aja, Realme Book ini juga ditawarkan dengan kisaran harga 10 jutaan yang membuatnya jadi laptop Evo termurah di pasaran saat video ini dibuat. Oke lah, 11 juta kurang dikit, ke 10 jutaan kan itu ya. Oke, tentunya karena dia sudah laptop Evo, Realme Book sudah menggunakan prosesor baru Intel Core generasi ke-11 dan telah memenuhi semua persyaratan berat dari sebuah sertifikasi laptop Evo. Nanti kami akan beri catatan mana saja ya dari fitur-fiturnya yang merupakan syarat Evo dan dipenuhi oleh si laptop ini. Oh ya, laptop yang kami uji ini adalah sampel sebelum penjualan resmi, jadi stiker Evo-nya belum ditempel. Nanti dalam penjualan resminya udah pasti ada stikernya ya. Nah, datang dengan slogan Dare to Create, Realme Book menargetkan kalangan kreator muda yang mencari laptop dengan spesifikasi mumpuni untuk mewujudkan kreasi mereka. Kalau melihat dari spesifikasi dan hasil pengujian kami sih, Realme Book ini udah oke sih diajak skenario content creation ya. Lucunya pada laptop ini slogan yang tertulis justru Dare to Live yang dapat ditemukan pada kaki laptop dekat ventilasi udara. Nah, di dalam ekosistemnya Realme, kadarnya Realme Book ini menjadi komponen pelengkap ya. Jadi Realme 1 plus 5 plus T yang terdiri 1 tuh smartphone, terus ada 5 ada TWS, wearables, TV, laptop dan tablet, dan ada T itu Tech Life atau produk AIoT lainnya. Oke, untuk spesifikasi utamanya dia menggunakan prosesor Intel Core i5 1135G7 untuk yang kami uji ini. Ini sesuai dengan syarat Evo, karena Evo itu harus Core i5 atau Core i7 generasi ke-11 dan ini dari versi yang untuk laptop tipis dan ringan, bukan laptop seri H atau laptop gaming. Itu nggak akan masuk ke Evo. Ya, codename-nya adalah Tiger Lake, 10 nanometer Superfin 4 core 8 thread, TDP 12-28 watt, kemudian maksimum turbonya di 4,2 GHz dengan 8 MB Intel Smart Cache. Untuk RAM 8 GB LPDDR4X 4266 MHz. Ya, bukan 3200, 4266 MHz dan sudah dual channel. Ini juga sesuai dengan syarat Evo di mana minimum 8 GB dan harus dual channel. Sayangnya karena LPDDR4X dia tidak bisa di-upgrade karena udah disolder semuanya, tapi untungnya adalah speednya luar biasa tinggi. Nah, untuk storage dia pakai 512 GB SSD M.2 NVMe PCIe dari Samsung. Sesuai dengan syarat Evo, minimum 256 GB, dikasih 512 di sini dan NVMe PCIe ya syaratnya ya. Jadi kalau Evo nggak boleh pakai SATA, nggak boleh. Nah, untuk integrated graphics, Intel Iris Xe Graphics dengan 80 IU yang tersedia di dalam. Sesuai dengan syarat Evo lagi harus pakai Iris Xe Graphics dan otomatis dia sudah support Intel QuickSync untuk akselerasi hardware di skenario content creation maupun content consumption. Dan dia juga sudah support akselerasi hardware untuk video codec AV1 yang kini mulai digunakan untuk layanan streaming seperti YouTube dan beberapa aplikasi video call lainnya. Ini supaya menghemat bandwidth sekitar 20-30% kalau kita pakai AV1 ini. Tapi emang butuh hardware khusus, kalau nggak ntar jadi boros baterainya. Nah, untuk wireless connectivity dia pakai Intel Wi-Fi 6 AX201 dan otomatis ini gigabit Wi-Fi dan sudah support Bluetooth versi 5.2. Ini lagi-lagi sesuai syarat Evo, Wi-Fi 6 dan Bluetooth versi 5 minimum. Kapasitas baterai adalah 54 Wh dengan operating system Windows 10 Home. Sesuai dengan syarat Evo, harus Windows atau Chrome OS. Siap upgrade ke Windows 11 loh ini tanpa perlu keluar biaya lagi alias gratis. Untuk body form factornya adalah clamshell atau laptop klasik. Materialnya apa? Polikarbonat, kan 10 juta. Bukan dong, aluminium. Bodinya terasa kokoh dan padat tapi tetap
lumayan ringan. Untuk pilihan warna, ada 2 pilihan warna. Ada Real Blue untuk yang diuji, mungkin spesial ya, karena dikirim ke Jagat biar senada dengan kami. Lalu ada Real Grey. Nah, untuk desain Realme Book ini menghadirkan desain bodi yang stylish, tapi tetap sederhana, minimalis ya. Tidak banyak pernak-pernik yang menghias bodi laptop ini kecuali logo Realme dengan mirror finish di bagian punggung layar. Untuk dimensi, panjangnya 30,7 cm, lebar 22,8 cm dengan ketebalan 1,49 cm. Ini tipis. Bobotnya 1,36 kg di bagian laptopnya dengan charger 210 gram. Ini adalah charger 65 watt dengan kabel Type-C to Type-C yang dapat dilepas pasang. Jadi gampang lah mengorganisir di dalam tas ya. Nah, total bobot kalau dibawa-bawa adalah 1,57 kg. Dari sisi bobot ini tergolong standar untuk laptop tipis dan ringan. Nyaman untuk dibawa kemana-mana. Nah, display. Dia menggunakan layar 14 inci sesuai dengan syarat Evo ya. Ukurannya 12 sampai 15 inci atau 15 komaan inci lah ya. Resolusinya 2K. Ya, 2160 x 1440. Aspek rasio 3:2. Syaratnya Evo adalah minimum Full HD. Ini di atas dari syaratnya Evo. Aspek rasio yang 3:2 ini membuat ruang kerja di layar jadi lebih besar secara vertikal, lebih enak untuk kerja. Jadi kalau pakai spreadsheet seperti Excel, browsing, baca, enak banget di sini. Terasa banget dia lebih luas daripada yang pakai aspek rasio 16:10 bahkan yang 16:9. Oke, ini adalah panel IPS 100% sRGB. Peak brightness-nya 400 nits dengan typical brightness 330 nits. Kebanyakan laptop itu di 300 nits untuk peak brightness-nya. Dia juga sudah TUV Rheinland certified juga, jadi nyaman di mata. Kemudian dia menggunakan permukaan layar glossy. Nah, layar glossy ini memang tergantung preferensi kalian ya. Kalau kalian butuh warna yang benar-benar cemerlang, keluar layar glossy ini paling mantep memang. Memang masih ada sedikit pantulan-pantulan jadinya, tapi ya itu ya, ada kompensasinya. Kalau pakai layar doff atau matte, pantulan berkurang, tapi ya warnanya sedikit ketahan. Nah, sementara kalau pakai layar glossy, warna akan cemerlang sekali seperti yang satu ini. Nah, sebagai catatan, layar unit yang kami uji ini terlihat sedikit kehijauan, akan tapi ini dengan mudah bisa kami tune ke netral dengan software yang disediakan oleh Intel. Nah, bingkai layar udah desain dengan sangat tipis di ketiga sisinya sesuai syarat Evo. Bingkai harus tipis di 3 sisinya. Itu syarat loh, itu syarat. Nah, bingkai sisi bawah juga tampak menipis ya, tidak setebal laptop konvensional yang lain. Desain bingkai ini membuat tingkat screen to body rasionya di kisaran 90%. Nah, untuk kamera atau webcamnya dia pakai 720p 30 fps di bezel bagian atas, lagi-lagi sesuai dengan syarat Evo. Kemudian terdapat 2 mikrofon di sisi kanan dan kiri webcam yang mendukung fitur noise cancellation. Dan 2 mikrofon ini juga kemungkinan besar yang membentuk kemampuan dia untuk menangkap perintah suara dari kita. Lagi-lagi standar Evo itu. Kemudian untuk speaker, dia dilengkapi dengan 2 speaker 2x2 watt dari Harman. Lubang keluaran suaranya mengarah ke permukaan tempat laptop ditempatkan. Tersedia software DTS Audio Processing untuk mengatur audio profile atau equalizer. Secara keseluruhan, suara yang dihasilkan emang lantang dan berkualitas. Speaker laptop yang pakai Harman memang biasanya kualitasnya di atas rata-rata, dan untuk yang satu ini agak mengejutkan karena di harga segini kualitasnya mantap banget, lantang dan mantap lah pokoknya. Oke, kita lanjut ke konektor dan tombol. Di sisi kiri ada satu Thunderbolt 4, ya satu Thunderbolt 4, ya satu Thunderbolt 4, itu nggak diulang tuh, saya ngulang. Ya, memang harus ada ya karena itu sesuai dengan standar Evo tadi ya. Nah, satu Thunderbolt 4 dengan konektor bentuk USB Type-C sesuai dengan syarat Evo. Mendukung standar USB 4. Ya, otomatis ada USB 4 aja dia. Mendukung display out dengan protokol DisplayPort. Mendukung power delivery juga. Tetap mendukung perangkat Thunderbolt 3. Ini siap dipasangkan dengan perangkat-perangkat seperti eksternal SSD, eksternal GPU, ya, eksternal GPU, maupun docking untuk menambah jumlah dan jenis konektor pada laptop. Lalu masih ada satu lagi Type-C USB 3. Ini baru sisi kiri loh. Sekarang kita pindah ke sisi kanan. Ada satu 3,5 mm audio combo jack dan ada satu Type-A USB 3. Type-A, jadi masih ada USB besarnya juga di sini. Oke, untuk keyboard dia pakai tombol chiclet yang desainnya dan tata letaknya konvensional seperti laptop pada umumnya, jadi tidak menyulitkan adaptasi buat pengguna yang baru. Tombol anak panah atas dan bawah itu memang setengah dari ukuran yang lainnya, sementara kanan kiri itu tombolnya normal. Untuk mengetik keyboardnya tergolong oke ya, karena travel distance-nya 1,3 mm, jadi nggak dipendekin. Ini cukup mantap sih buat ngetik. Warna keyboard pun hitam ya, jadi kayaknya menghindari terjadinya cepat kotor di situ. Tombol backlit ini dilengkapi dengan backlit putih dengan 2 tingkat kecerahan. Sesuai dengan syarat Evo nih ya, keyboard harus ada backlit-nya. Tingkat kecerahannya bisa diatur dengan tekan tombol F7.
Nah, untuk touchpad, berkat bodi laptop dengan layar 3:2, ukuran touchpadnya bisa besar tapi tidak berlebihan juga sih. Posisinya cenderung center to body dan sejajar dengan tombol spacebar serta alt yang kanan. Memang masih ada kemungkinan telapak tangan masuk ke arah touchpad, tapi touchpad nyaris tidak merespon pergerakan mouse pada saat kita pakai ya. Nah, untuk lebih amannya memang pengguna juga bisa mematikan touchpad dengan menekan tombol F4 kalau emang lagi nggak dibutuhkan dan lagi ngetik. Dan tentunya dia menggunakan Windows Precision Driver sesuai dengan syarat Evo. Dari sisi keamanan, dia dilengkapi dengan fitur keamanan biometrik pengenalan sidik jari dengan sensor yang menyatu dengan tombol power ya. Sesuai dengan syarat Evo lagi, harus ada biometrik loginnya, harus bisa ya, keamanan security biometrik harus ada. Tentunya pengguna jadi nggak perlu nge-scan ulang setelah laptopnya hidup di-scan ulang, nggak perlu, karena begitu tombol powernya di-on kan ya langsung nge-scan sekalian gitu. Praktis ya. Sistem pendingin, ini salah satu yang menarik sekali, tidak dalam standar Evo tapi sangat menarik sekali. Laptop Realme Book ini menggunakan sistem pendingin namanya Dual Fan Storm. Ya, dilengkapi dengan 2 heat pipe tembaga berdiameter 8 mm yang besar dan 2 buah kipas. Pembuangan udara panas mengarah ke belakang menuju ke arah engsel laptop. Sebentar. 2 kipas, 2 heat pipe di dalam laptop tipis, harga 10 jutaan. Menarik ya? Oke, performance, kita langsung aja bahas performance ya. Nanti kita lihat suhunya seperti apa. Performance dulu, Cinebench R15 20 kali loop, dicolok ke listrik, kita mau tahu performance berapa, dan kita lihat bahwa di sini hasilnya adalah 934 poin. Ini tergolong oke dan tipikal untuk laptop dengan Core i5 1135G7. Tapi, kalau dibandingkan dengan generasi ke-10, ini performance-nya lebih seperti Core i7 atau bahkan lebih kencang dari Core i7 generasi ke-10. Sementara itu untuk performance yang bisa dipertahankan dalam jangka waktu yang panjang, kita bisa lihat bahwa di 4 putaran dia nyampe 800 poin dan akhirnya fluktuasi di sekitar 730 sampai 790 poin. Ini bukan sustain performance Core i5 1135G7 paling tinggi yang pernah kita lihat, tapi kalau dibandingkan dengan generasi ke-10, ini tinggi banget. Karakter performa seperti ini membuktikan bahwa Realme ternyata mampu membuat laptop yang memang sesuai dengan spesifikasi yang ditawarkan. Ini menarik, mengingat selama ini kan mereka lebih terkenal sebagai produsen smartphone. Begitu bikin laptop kok beres. Good job. Nah, kalau suhu pas di Cinebench seperti apa? Dengan suhu ruangan di kisaran 25 sampai 26 derajat Celcius, suhu tertinggi prosesor yang dicapai hanya 77 derajat Celcius saja di awal pengujian, yang biasanya bisa lompat sampai 90, ini enggak, 77 aja. Lalu dia stabil di kisaran 60 sampai 70 derajat Celcius. Sesekali dia lompat sedikit di atas 70, tapi ya udah 70-an aja lah. 60, 70, 60, 70 kurang lebih gitu. Aman banget. Bahkan ini tergolong rendah mengingat ukuran laptop dan beratnya pengujian yang diberikan. Oke, lalu kalau kita uji tanpa dicolok listrik gimana? Ya, kita bisa lihat bahwa sustain performance-nya di kisaran 800 dan sesekali turun ke 790 poin ya. Ini berarti sesuai lagi dengan syarat Evo bahwa performa on battery dengan pada saat di charge harus mirip. Ya, lagi-lagi standar Evo terpenuhi di sini. Oke, sekarang mari kita uji dengan Adobe Premiere CC 2021. Kita ekspor video dulu Full HD ke Full HD karena ini 8GB, kita tidak bother untuk tes di 4K. 8GB sama dengan pengujian Full HD. Source videonya 2 menit 7 detik seperti biasa, tapi ini adalah Full HD 60 fps. Kalau kita pakai software only, rendering selesai dalam 7 menit 22 detik. Sementara kalau kita pakai Mercury Playback Engine, pakai OpenCL, dia bisa dalam 4 menit 30 detik. Lumayan. Dengan kapasitas 8GB emang lebih cocok buat Full HD aja. Ini kita pakai Full HD 60. Kalau kalian pakai Full HD 30 harusnya itu akan lebih cepat lagi ya selesainya. Kemudian kalau kita pakai external GPU gimana? Ya, masih ingat dia punya Thunderbolt, kita bisa pasang external GPU kami di sini yang pakai RTX 2080. Oke, kita tes ekspor di Full HD gimana? Ya, video 2 menit 7 detik selesai dalam 1 menit 12 detik. Ya iyalah, pakai external GPU ya karena ada Thunderbolt. Nah, kalau 4K gimana? Nah, di sini 4K jadi bisa karena selesai dalam waktu 3 menit 39 detik. Menyenangkan. Jadi kalau toh kalian mau bikin editing pakai 4K, bisa-bisa aja sih, tapi ya mesti pakai external GPU. Nah, kalau suhunya bagaimana? Nah, pada saat pengujian kita lihat bahwa suhu prosesor itu ada di sekitar 50 derajat Celcius pada saat kita ngekspor pakai Adobe Premiere. Titik tertingginya cuma di kisaran 68 derajat Celcius. Jadi lagi-lagi adem-adem aja. Oke, sekarang pengujian yang baru akhir kita pakai DaVinci Resolve yang free version, bukan yang versi berbayar. Kita pakai kodek H264 di sini ya. Pakai video yang sama tapi pengujiannya tidak persis sama, jadi jangan dibandingkan dengan pengujian yang di Adobe ya. Nah, di sini kita lihat bahwa pengujian tes standarnya kami itu selesai dengan exporting time 4 menit 11 detik. Ini adalah video 2 menit 7 detik, jadi 4 menit 11 detik udah lumayan oke sih di sini. Nah, kalau untuk gaming gimana? Ini bukan laptop gaming, tapi sudahlah nggak apa-apa, kita tes gaming aja. Boleh dong. Dota 2 1920x10 80, quality preset taruh di fastest, rendering scale 100%, 70 sampai 130 fps.
Lumayan? Lumayan banget ya. Inilah kenapa kalau pakai dual channel enak jadinya. CS:GO 1920x1080 quality settingnya di low bisa dapat 110 sampai 160 fps. Wow, masih bisa main. Masih bisa main. Bukan 720p loh. 1920x1080. PES 2021 1080p 1920x1080 quality presetnya di low, resolution scale kita turunin sedikit ke 80% dan kita dapat dia stabil di 60 fps. Mantap. Genshin Impact 1920x1080 quality presetnya di low, ya render scale masih 1 ya, tapi ya nggak dibikin 0, masih di 1 render scale-nya, rata-rata di 50 sampai 60 fps. Sesekali dia bisa drop ke di bawah 50 fps tapi nggak ada masalah karena rata-ratanya memang tetap 50 sampai 60 fps. Nyaman buat dimainkan. GTA 5, yes GTA 5 kenapa nggak? Quality settingnya di normal, tessellation di off, 1920x1080 kita masih bisa dapat 45 sampai 65 fps. Nah, kalau kita coba pakai resolusi native-nya gimana? 2160x1440 pixel. Dan ini bisa, ya. Kita masih bisa dapat 40 sampai 55 fps. Menarik ya. Game ini emang mendukung aspek rasio 3:2. Jadi ya jalan-jalan aja sih. Hasilnya tidak mengecewakan sama sekali. Oke, sekarang kalau kita pakai external GPU dengan laptop ini hasilnya gimana? Oke, external GPU kita masih sama ya. RTX 2080 Super. Colok ke laptop ini kita main Death Stranding 1920x1080 quality preset very high, DLSS quality mode 65 sampai 80 fps. Bisa main Death Stranding di sini, nggak ada masalah. Kemudian Cyberpunk. Oke, Cyberpunk 2077 1920x1080 quality presetnya ray tracingnya di medium, DLSS-nya kita taruh di performance, crowd density-nya kita low kan ya, agak kejam kalau tinggi-tinggi amat ya. Masih bisa dapat 35 sampai 55 fps. Nice. Itu dia potensi kalau punya Thunderbolt di sini. Nah, sekarang kita beralih ke storage-nya. Crystal Disk Mark menunjukkan bahwa kecepatan bacanya adalah 3092 Mbps dan write-nya 1873 Mbps. Ya, ini adalah SSD kelas atas. Bukan kelas menengah yang biasa read-nya di 2000-an, bukan kelas entry juga yang di 1000-an. Ya, jadi ini SSD bahkan sudah layak untuk laptop gaming. Nice. Kemudian untuk baterai, oke, ini baterai kapasitasnya 54 watt hour. Dengan settingan brightness 50%, volume 25%, kita bisa lihat bahwa 1080p video playback itu bisa berjalan sekitar 9 jam 40 menit. Syarat Evo bilang 9 jam dalam resolusi Full HD. Ini resolusinya bukan Full HD, ini 2K, jadi lebih tinggi resolusinya. Masih bisa jalan 9 jam 40 menit. Kemudian untuk charging gimana? Realme menjanjikan bahwa 30 menit ngecharge dapat 50%. Ya, memang benar. Tepat 50% dalam setengah jam charging. Dan ini juga sesuai dengan syarat Evo, di mana 4 jam pemakaian itu bisa diperoleh dengan hanya ngecharge 30 menit. Karena 50% itu lebih dari 4 jam pemakaian ya. Sementara itu dari kosong sampai 100% atau sampai penuh, dia hanya butuh waktu 1 jam 57 menit. Ini adalah hasil yang baik, sesuai dengan harapan kami. Nah, untuk harga udah dibahas ya, di kisaran 10 jutaan. Ya, oke lah, 11 juta kurang. Oke, nah, pembelian ini sudah termasuk sistem operasi Windows 10 dan ada Microsoft Office, tapi itu trial version, bukan yang full version di situ ya. Nah, Realme Book ini dilindungi oleh garansi selama 24 bulan. Iya, 2 tahun garansi di seluruh Realme Official Service Center. Ini berarti dari si garansi pun udah cukup panjang dan kita mudah memperoleh layanannya karena service centernya ada dari Aceh sampai Papua. Mantep ya. Nah, hal yang perlu diperhatikan, kapasitas RAM 8GB ini nggak bisa di-upgrade, membuat Realme Book ini kurang cocok untuk skenario pekerjaan yang luar biasa berat, yang butuh kapasitas RAM yang besar. Tapi edit video di 1080p masih mantap. Jumlah dan jenis konektor terbatas, walaupun masih bisa dimaklumi mengingat ini laptop yang tipis. Dan ini juga bisa diakalin pakai USB-C hub atau Thunderbolt docking ya, masih bisa. Lagian ada Thunderboltnya, bisa dipasangin docking, terus dia cukup kuat untuk mensuplai data ke banyak device sekaligus. Lalu software Microsoft Office-nya memang belum terinstall yang versi full-nya, berarti kita masih harus cari sendiri atau cari alternatifnya. Dari sisi menariknya, dia sudah lolos sertifikasi Evo yang banyak banget lah, syaratnya luar biasa banget. Bahkan yang kami sebutkan tadi itu masih baru mungkin 3/4 syarat ya. Dan yang lebih menariknya lagi, ini adalah laptop yang memenuhi sertifikasi Evo dengan harga paling murah. Ini menarik ya. Nah,
Performa keseluruhannya sesuai dengan ekspektasi kami untuk laptop Evo dengan Core i5 1135G7. Bukan yang terkencang yang pakai 1135G7, tapi menawarkan performa tinggi di kelas harganya dan lebih kencang dibanding Core i7 yang generasi ke-10. Itu jelas. Nah, suhu kerjanya juga terbilang rendah sekali untuk laptop setipis ini dengan performa seperti ini ya. Konektor Thunderbolt 4, ini bisa digunakan buat macam-macam. Layar 3:2, ini panelnya istimewa juga, 2K, IPS, 100% sRGB, 400 nits, mantap layarnya. Masih ada konektor USB Type A yang besar juga kalau dibutuhkan. Wi-Fi AX, Bluetooth 5.2, speakernya mantap banget. Ya, debut perdananya Realme Book memang mengejutkan karena ia langsung mengantongi sertifikasi Evo dan ditawarkan di kisaran 10 jutaan. Sertifikasi Evo sendiri menjamin Realme Book mampu menawarkan laptop performa tinggi dengan respons yang tinggi sekali. Tadi di awal saya udah kasih lihat ya, dibuka kurang dari 1 detik harus sudah nyala layarnya. Itu dari mati loh tuh. Ya, pertanyaannya untuk siapa laptop ini? Bisa buat banyak orang sih sebetulnya ya. Untuk semua orang yang nyari laptop tipis dan ringan untuk komputasi hariannya, ini cocok banget. Kalian yang butuh kemungkinan ekspansi dengan Thunderbolt, cocok banget. Programmer, cocok. Kan bisa pakai layarnya yang ekstra lebar ini. Enak banget kan, ekstra tinggi begini. Memang dia bukan spesifik untuk gamer karena bukan laptop gaming, tapi masih bisa diajak main gaming tipis-tipis. Genshin Impact dan GTA 5 masih jalan. Dan dia juga mungkin bukan laptop untuk video editor kelas profesional yang mainnya di video 4K. Tapi konten kreator yang mendahulukan isi dan upload di 1080p seperti kami akan menikmati kemampuan laptop ini. Apalagi kalau bisa masang eksternal GPU-nya. Lebih mantap lagi. Yang jelas, dengan Evo, laptop ini hadir unik dan bertaburan fitur. Jadi banyak kalangan yang bisa menikmati fitur premium sekarang ini. Tentunya karena Realme menghadirkannya dengan harga terjangkau di 10 jutaan. Realme Book tampaknya akan jadi salah satu pilihan terbaik di tahun 2021 ini ya. Bahkan tim kami pun pada tertarik dengan laptop yang satu ini. Saya Didi Irfan, jaga TV TV.